Ada yang sadar nggak sih, kalau di beda negara, McDonald's punya menu yang berbeda-beda, atau gara-gara seringnya pesen paket panas spesial, teman-teman nggak sadar lagi nih, kalau di negara asalnya, McDonald's itu jualannya burger, kentang goreng, dan soft drink. Nggak ada nasi dan nggak ada ayam. Hayo, siapa yang baru sadar? Nah, di konten bedah bisnis kali ini, kita bakalan membahas apa sih yang bikin McDonald's punya menu yang berbeda-beda di setiap negara, dan apa dampak positifnya untuk brand tersebut. Yuk, kita simak konten bedah bisnis kuliner kali ini. McDonald's. Ya, siapa yang nggak kenal brand kuliner satu ini? Bisalah kita kasih gelar brand kuliner nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena udah memiliki lebih dari 39.000 cabang di 120 negara. Dan setiap harinya melayani 68 juta pelanggan dengan omset sekitar 21 miliar dolar setiap tahunnya. Sejatinya, McDonald's adalah restoran keluarga yang menjual burger, kentang goreng, dan soft drink. Tapi, ternyata McDonald's tidak memaksakan menu-menu ini ke konsumennya di seluruh dunia. Sebaliknya, McDonald's berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat lokal dengan menawarkan menu yang sudah disesuaikan dengan budaya lokal tersebut. Dan dalam sebuah jurnal, istilah ini disebut dengan glokalisasi. Lalu, apa itu glokalisasi? Menurut ahli, sederhananya glokalisasi adalah upaya dari sebuah brand global memenuhi kebutuhan permintaan dari masyarakat lokal dengan cara menggabungkan dimensi lokal dan dimensi global. Kolaborasi inilah yang menghasilkan sebuah budaya baru yang pastinya relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan tujuan glokalisasi menurut Kotler. Ada 3, yaitu yang pertama, pelanggan akan merasa bahwa brand relevan dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari setiap konsumennya. Yang kedua, terciptanya strategi marketing yang tepat dan seimbang. Dan yang terakhir, brand akan mendapatkan market share yang semakin besar. Dimuat dalam sebuah jurnal, ada 3 aspek yang dilakukan McDonald's dalam melakukan glokalisasi. Yang pertama, cara McDonald's mengenalkan brand McDonald's itu sendiri. Di Indonesia kita nggak asing loh ya dengan slogan McDonald's, mana lagi selain di McD. Nah, yang kedua, service excellent yang membuat performa layanan yang diberikan McDonald's mampu mengakomodir keinginan dan kebutuhan para pelanggannya. Yang ketiga, variasi menu dan promo yang disesuaikan dengan budaya setiap lokal sehingga mampu merebut hati para pelanggannya. Nah, itu dia 3 aspek utama gimana McDonald's melakukan glokalisasi. Oke, saya bakal kasih contoh nih glokalisasi yang dilakukan McDonald's di seluruh dunia. Di luar Asia, burger tetap jadi andalan utama bagi konsumennya, sedangkan menu ayam goreng McDonald's hanya ada di Asia saja. Uniknya, penjualan ayam McDonald's ini ngalahin loh sama penjualan burgernya. Menu nasi ini hanya bisa ditemukan di negara-negara yang makanan pokoknya itu adalah nasi, seperti Indonesia dan Filipina. Di negara-negara lain, nasi digantikan oleh kentang. Menu McDonald's juga mempertimbangkan aspek budaya yang berlaku di negara tersebut, seperti McDonald's India yang tidak menjual menu berbahan dasar daging sapi, tetapi menggantinya dengan domba, ayam, dan menu-menu vegetarian lainnya. Di Indonesia sendiri, McDonald's juga tidak menjual makanan yang mengandung babi dan alkohol. Contohnya nih, burger bulgogi di Korea, burger teriyaki di Jepang, burger salmon di Norwegia, burger labu dan omelet di Hungaria, burger lobster di Kanada, kebab di Turki, prata India dan Marok, bubur ayam dan nasi uduk di Indonesia, dan masih banyak lainnya. Keragaman menu ini tidak hanya
terjadi pada makanan, tapi juga pada minumannya. Contohnya nih, di McDonald's Prancis dan Jerman, dia menawarkan bir. Sementara McDonald's di Argentina, dia menawarkan wine. Wah, kalau kita keliling dunia nih, kita bisa bikin konten McDonald's di London, McDonald's di Jepang, McDonald's di Dubai dengan membandingkan menu-menu unik lainnya. Nggak cuma dari sisi menu ya, servis McDonald's juga disesuaikan loh. Di Indonesia nih, kita nggak perlu repot untuk membersihkan sisa makanan kita karena nanti ada yang beresin. Tapi, beda halnya dengan McDonald's yang ada di Jerman, yang memberikan self-cleaning di mana para pelanggannya disuruh membersihkan sendiri perabotan dan sisa makanannya. Hal ini menyesuaikan dengan culture dari setiap negaranya ya. Nah, itulah kenapa McDonald's bisa diterima di berbagai negara di belahan dunia. McDonald's dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen lokal di setiap negara. Ditambah dengan punya segudang menu ini bisa dijadikan strategi new product launching oleh McDonald's. Contohnya nih, di McDonald's Indonesia launching menu Korea, menu Jepang, dan menu Italia. Nah, ini bisa jadi strategi produk juga kan? Di konten selanjutnya kita akan bahas tentang strategi new product launching di bisnis kuliner. Dari strategi McDonald's ini, kita bisa belajar nih untuk terus menempatkan aspek konsumen dalam mendevelop bisnis kuliner kita, agar bisnis kuliner kita bisa memenuhi kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi dari setiap konsumen kita. Apalagi kalau teman-teman udah punya banyak cabang nih di berbagai kota. Yuk, Cung, siapa yang udah punya cabang di luar kota bisa sharing ya nanti di kolom komentar. Nah, kalau sudah punya banyak cabang di berbagai kota, jangan lupa untuk kita angkat aspek lokal di kota tersebut agar brand kita tetap relevan di market lokal. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton konten bedah bisnis kuliner bareng Foodies. Buat teman-teman yang suka konten ini, bisa klik tombol like, dan teman-teman bisa komen juga kira-kira brand apa yang mau kita bedah nih inisiatifnya, biar nanti bisa kita bahas di next video selanjutnya. Kalau nggak mau ketinggalan update tentang bisnis kuliner berikutnya, jangan lupa ya untuk tetap subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman langsung nonton setiap konten baru dari Foodies. Foodies, the first F&B edutech in Indonesia, belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Salam pebisnis kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.